Halo semuanya, welcome back di Wisdom Manifest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini. Dan saham ini bukanlah stock pick ataupun ajakan untuk membeli, karena saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Untuk teman-teman lain yang ingin request saham lainnya, maka silahkan requestnya di Telegram, jangan di YouTube ini ya. Analisa ini sifatnya agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat dan bisa membantu, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan kembali kelas basic class, yaitu belajar technical analisa. Akan dimulai pada tanggal 20 Februari. Dan kali ini kita nggak hanya akan belajar teknikal, kita juga akan belajar fundamental dengan Pak Krisantus, yaitu founder analisa fundamental saham Indonesia. Kita akan belajar nanti tidak hanya teori ya, tapi kita akan praktek juga. Lalu bonusnya ini akan ada banyak banget, yaitu 1 kali kelas psychology class dengan Foni Ramali dan 1 kali Fibonacci class dengan Pak Ferry. Juga ada free 1 bulan Winbot untuk 50 pendaftar pertama. Nah, ini masih early bird, jadi kalau teman-teman yang tertarik bisa segera mendaftar. Early birdnya sampai tanggal 7 Februari. Untuk investasinya 1 orang 888, kalau berdua maka jadinya lebih hemat. Setelah early bird berakhir maka harganya akan menjadi normal ya, di harga 1.110.000. Kalau teman-teman masih bingung, ada yang mau ditanyakan, maka silakan langsung kontak admin. Di sini ada nomor WhatsApp-nya admin. Ini ya, nomor WhatsApp dan ID Telegram-nya admin. Silakan kontak dan tanya-tanya kalau masih ada yang bingung. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi sudah ada sinyal untuk entry dan exit-nya berupa segitiga hijau dan merah seperti ini ya. Jadi sinyal untuk beli dan jualnya sudah ada di sini. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari chart dari Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada jelasin secara lebih detail tentang penggunaan chart dari Wisdom and Invest ini. Lalu kalau ada yang ingin menggunakan fasilitas chart dari Wisdom and Invest secara free, itu juga bisa. Caranya gampang, teman-teman tinggal membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya chart yang free ini agak sedikit berbeda dari member yang biasanya. Jadi memang agak terbatas ya. Kalau untuk yang fasilitasnya full, maka teman-teman bisa langsung mendaftar menjadi member Wisdom and Invest saja. Nah, kita masuk langsung ke analisanya keras ini. Untuk keras ini sinyal segitiganya sudah muncul sejak kemarin-kemarin. Ini beberapa candle kemarin ya, statusnya masih hold dengan profit 2,8%. Pixelnya hanya 1, jadi sifatnya ini hanyalah spekulatif buy. Untuk momentumnya keras ini sudah berubah menjadi merah tua, artinya ada potensi reversal. Jadi keras ini masih bertahan di atas garis win, masih oke. Selama dia bertahan di atas garis win itu masih bagus. Garis win ini bisa digunakan jadi support ataupun trailing stop. Di sini angka garis winnya yaitu 655 atau 650. Jadi selama dia bertahan di atas garis win masih ada potensi ya, dia bisa melanjutkan kenaikannya dan testing area resist di sebelah sini di 775 ataupun di 800, itu adalah angka psikologisnya. Jika dia breakdown dari garis win lainnya maka jadinya agak kurang oke. Untuk teman-teman yang baru mau entry, maka sebetulnya bisa spekulatif buy di dekat area garis win. Jangan lupa money management karena kondisi indeksnya juga belum kondusif sekali. Jadi kalau sampai dia breakdown dari garis win lainnya ini, maka teman-teman boleh exit dulu. Untuk BSDE ini masih belum oke, pixelnya merah-merah. Momentumnya memang sudah menjadi merah tua, ada potensi reversal. Kalau kita lihat dari sini,
BSDE ini ada resist trend, jadi dia belum mampu breakout dari resist trendnya itu. Akan lebih baik kalau dia mampu bertahan di atas sana ataupun di atas garis win. Jadi ini juga ada garis win ya, BSDE ini ada garis win dan dia belum mampu bertahan di sana. Potensinya dia akan bergerak sideways dulu dengan area supportnya di sini bisa menjadi support yaitu 1125. Di bawahnya juga ada support lagi yaitu 1070. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini 1250. Untuk teman-teman yang tertarik dengan saham BSDE, maka sebaiknya spekulatif buy di area supportnya yang tadi saya sebutkan. Karena kondisi indeksnya masih belum kondusif dan BSDE juga belum breakout dari resist trendnya, maka sebaiknya teman-teman fast trading dulu, buy on support, lalu sell on strength. Kecuali BSDE ini sudah muncul sinyal yang lebih valid seperti di sini, yaitu dia muncul segitiga hijau. Pikselnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Di sini juga oke. Segitiga hijau, piksel hijau-hijau, momentumnya menanjak dan dia berada dalam channel uptrend. Nah, kalau ini dia belum benar-benar terbentuk sekali ya. Ini sih masih menanjak, tapi kalau dia bikin lower low lagi dan turun di bawah 1125, jadinya dia sudah tidak uptrend. Jadinya dia akan bergerak sideways dengan area yang tadi yang saya sebutkan. Maka sebaiknya teman-teman strateginya buy on support, sell on strength. Kalau dia sampai breakdown atau dia membuat lower low lagi di bawah 1070 ini, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu. ELSA ini belum ada sinyal entry-nya dan dia masih belum mampu ya untuk lewat dari resist. Pikselnya masih hijau 1, belum hijau dua-duanya. Saat dia di support 334, ini ada support 334 dan pikselnya mulai hijau. Ini hijau yang pertama ya. Hijau yang satu pertama itu artinya dia bisa spekulatif buy. Momentumnya ini ELSA, momentumnya memang sudah membaik karena dia mulai menjadi merah tua dan mulai mengecil, ini artinya oke. Tapi selama dia belum mampu bertahan di atas garis win, maka sebetulnya dia belum uptrend. Dia masih terhalang di sini, ada resist yaitu 392 dan supportnya di 334. Untuk teman-teman yang tertarik dengan ELSA, maka sebaiknya gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Sebaiknya tidak di swing dulu. Untuk entry juga di area support ya, jangan entry di area resist. Dan sekarang ELSA ini sudah di area resist, maka tidak bijak kalau teman-teman baru mau entry. Kalau dia sampai breakdown dari 334 yang di sini, maka artinya dia tidak oke lagi. Kalau dia sampai breakdown, artinya dia sudah jebol support, dia bisa melanjutkan penurunannya ke bawah. Teman-teman bisa juga menunggu aja sampai ada sinyal yang valid, seperti di sini, dia segitiga hijau yang muncul, pikselnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi dia bertahan di atas garis win, itu artinya oke. Untuk BBTN, dia masih belum mampu ya keluar dari downtrend line-nya. Di sini ada downtrend line, downtrend channel. Pikselnya hijau 1, masih belum oke, yang bagus hijau-hijau duanya. Momentumnya berupa merah tua, itu sebetulnya oke. Tapi lebih bagus sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, piksel hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi yang seperti itu adalah sinyal yang valid. Selama dia downtrend seperti ini, maka sinyal segitiga hijau dan merahnya sebetulnya bisa kita abaikan. Kita gunakan strateginya yang lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi kalau dia sudah mendekati resist, terutama di resist trend sini, dan dia tidak berhasil menembus ke sana, maka teman-teman bisa take profit dulu, lalu nanti spekulatif buy lagi di area-area support. Jadi teman-teman bisa menunggu lagi di area support trendnya ya. Tapi kalau misalnya BBTN ini mampu bertahan di atas garis win, itu juga bagus sebetulnya. Teman-teman bisa spekulatif buy, tapi kalau sampai dia breakdown dari garis win, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu. WSKT ini juga belum ada sinyal validnya. Sinyal valid yang kita tunggu adalah seperti ini, segitiga hijau, piksel hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak.
Saat ini WSKT-nya masih downtrend. Dia belum berhasil melewati garis win. Jadi garis win itu bisa berguna sebagai resist ya. Selama dia masih di bawah garis win itu artinya tidak oke. Pixelnya juga merah-merah, masih belum bagus. Momentumnya juga merah dan terus memanjang ke bawah, itu kurang oke. Jadi kita bisa skip dulu untuk WSKT ini. Tapi kalau teman-teman ingin spekulatif buy sih sebetulnya bisa. Di sini dia memang lagi di support. Jadi cukup low risk, tapi harus disiplin ya. Kalau misalnya dia sampai membuat lower low lagi, teman-teman sebaiknya exit. Karena artinya dia sudah jebol supportnya dan dia akan menuju ke support selanjutnya. Untuk EMTK ini baru stock split ya. Kemarin itu dia stock split di bulan Januari 1:10. Sebelumnya memang dia kurang begitu liquid, transaksinya belum begitu oke. Kali ini setelah stock split dia lumayan. Segitiga hijaunya sudah muncul di beberapa candle kemarin, statusnya masih hold dengan profit 10%. Pixelnya kurang oke karena hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya ada, masih biru-biru, tapi nggak sebesar ini ya, tidak setinggi ini. EMTK kita gunakan aja support yang terdekat. Kalau dia breakdown dari support itu sebetulnya agak kurang oke. Support selanjutnya bisa menggunakan garis win. Garis win ada di sini. Kita bisa gunakan yaitu 1955. Ini adalah support selanjutnya. Kalau dia sampai breakdown dari garis win artinya kurang oke ya. Potensinya dia jadi sideways dengan area yang cukup besar. Ini EMTK, sideways besarnya areanya seperti ini. Support 1650 dan 2220. Di sini kelihatannya sih agak kurang oke karena terlihat banyak selling pressure. Jadi sebetulnya menurut saya saham ini sudah cukup high risk. Untuk teman-teman yang sudah punya entry dari bawah, maka sebaiknya jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang baru mau entry, maka sangat tidak disarankan ya untuk entry di harga sekarang karena sudah cukup tinggi. Sebaiknya teman-teman menunggu saat dia koreksi di area-area supportnya. Dan jangan lupa gunakan money management. Dan sebaiknya hindari porsi yang besar karena indeks kita juga kondisinya masih labil. Untuk BWPT, saham ini sudah berada di area support. Di sini ada support yaitu 108. Kalau dia sampai breakdown di sana, ini ada support selanjutnya yaitu MA200 di 104. Jadi itu adalah support MA200-nya. Pixelnya memang masih belum oke, dia merah-merah. Momentumnya sih agak lumayan ya karena sudah mulai menjadi merah tua dan mulai memendek. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy tapi di area support. Bisa spekulatif buy di area 104 sampai 108. Tapi teman-teman sebaiknya disiplin. Kalau dia sampai breakdown dari MA200-nya, sebaiknya teman-teman exit. Selama dia belum mampu bertahan di atas garis win, sebetulnya itu kurang oke ya. Dia masih downtrend. Jadi saran saya teman-teman hanya untuk fast trading. Strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Atau menunggu aja sampai ada sinyal yang valid seperti di sebelah sini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya menanjak. Atau di sebelah sini juga segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan momentumnya menanjak. Jadi yang bagus itu adalah ketika candle sudah mampu ya bertahan di atas garis win. PTBA ini juga masih kurang oke. Pixel merah-merah dan momentumnya sih memang hari ini berubah menjadi merah tua, ada potensi reversal. Tapi selama dia belum mampu bertahan di atas garis win, ini potensinya dia terus membentuk atau bergerak dalam channel downtrend. Saran saya teman-teman yang tertarik dengan PTBA bisa menunggu aja. Di dekat sini ada support weekly-nya 2170 sekaligus ada MA200. Ini adalah MA200 ya. Jadi support di sana cukup kuat. Support MA200-nya yaitu di area 2210. Jadi teman-teman bisa mulai cicil di area sini, di dekat-dekat sini sehingga resikonya menjadi lebih kecil. Untuk BBKP ini masih belum ada sinyal entry juga dan masih berada di bawah garis win, jadi masih kurang oke.
Waktu itu memang sempat muncul pixelnya mulai hijau 1, dia mantul dari support, di sana bisa spekulatif buy. Tapi selama dia di bawah garis win artinya masih agak kurang oke. Strateginya hanyalah kita bisa gunakan buy on support dan sell on strength dan juga fast trading. Jadi belum bisa di swing ya. Saat ini pixelnya juga masih hijau 1, momentumnya mulai menjadi merah tua, ada potensi reversal. Tapi kalau dia belum mampu bertahan di atas garis win, ini potensinya dia hanya kejedot aja di garis win. Jadi garis win ini bisa berfungsi sebagai resist ya. Kalau dia breakout dari resist garis win line dan bertahan di atas itu, maka jadinya lebih oke. Atau teman-teman menunggu aja sinyal yang valid seperti di sini, segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Untuk BNII ini juga belum muncul sinyal segitiganya saat dia mantul dari support. Jadi ini mantul ya, dia ada ekor di bawah lalu membentuk higher high, itu bisa spekulatif buy sebetulnya. Saat dia mulai muncul pixelnya hijau 1, itu sifatnya spekulatif buy. Tapi karena dia masih bergerak dalam channel downtrend atau berada di bawah garis win, maka sifatnya hanya untuk fast trading aja. Dan strateginya menggunakan buy on support, sell on strength. Saat lagi downtrend, jadi hati-hati ya teman-teman. Saat downtrend maupun sideways, segitiga hijau dan merahnya teman-teman bisa abaikan. Kita gunakan strateginya yang tadi, buy on support dan sell on strength. Karena dia belum mampu melewati garis win, maka potensinya dia akan kembali lagi testing supportnya di area sini. Jadi ada di area 290 sampai 300. Kalau dia sampai breakdown dari area situ, area supportnya, maka potensinya dia akan menuju ke support selanjutnya. Support selanjutnya yaitu di sini. Ini BNII ya. Supportnya di sini 270. Jadi sebaiknya kalau dia breakdown dari sini atau closingnya di bawah itu, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Composite kita pixelnya masih hijau 1, momentumnya merah tua dan menjadi lebih kecil, itu artinya oke. Ini IHSG kita, dia pas-pas ya, masih lagi di dekat garis win. Ini garis winnya warna biru. Kalau dia mampu bertahan di atas garis win itu artinya oke. Tapi kalau dia besok membentuk lower low dan breakdown dari support yang di sini, jadi bikin lower low dari candle yang ini ya. Kalau dia bikin lower low lagi, maka potensinya dia akan kembali ke bawah dan testing support 5835-nya ini. Tapi kalau besok dia berhasil membuat higher high, maka itu bagus banget. Artinya masih ada potensi indeks kita bisa kembali naik dan testing area resist. Karena masih galau, indeks kita masih berada di antara ya, dia nyangkut di sini, maka potensinya dia masih sideways dulu. Strateginya sebaiknya teman-teman fast trading dulu dan perbanyak posisi cash ya, kecuali dia mampu bertahan dan membentuk higher high lagi. Jangan lupa strateginya adalah buy on support, sell on strength dan fast trading. Sampai kondisinya aman dan sudah menjadi uptrend lagi seperti ini, maka teman-teman bisa swing kembali. Demikian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu tradingnya teman-teman sehari-hari. Jika dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, disiplin dengan trading plan-nya, dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.